Kapan teks proklamasi dibacakan di bumi Aceh? Sebuah pertanyaan untuk mengingatkan kita akan sejarah perjalanan bangsa. Melupakan sejarah, berarti melupakan jasa dan jerih payah para pejuang. Makanya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu yang sering disampaikan Bung Karno dalam setiap orasi di hadapan massa. Memang tidak seharusnya melupakan sejarah. Misalnya, apa sejarah paling krusial bagi bangsa Indonesia? Itulah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dikatakan krusial, karena pembacaan teks proklamasi adalah langkah paling berani, mendeklarasikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Artinya, menyatakan perang terbuka terhadap para penjajah. Sejak teks proklamasi dibacakan dan diumumkan, kita bukan lagi bangsa terjajah. Detik itu, imperialisme, kolonialisme dan apapun bentuk penjajahan harus dilawan, karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Makanya, bagaimana mungkin melupakan momen krusial dalam perjalanan bangsa Indonesia? Proklamasi tercatat jelas dalam sejarah. Semua tahu, proklamasi bahkan peristiwa saat itu menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. Sekedar ulang kaji, kira-kira siapa, di mana dan tanggal berapa dibacakan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bertepatan tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa isi teks proklamasi yang dibacakan Bung Karno? Ini bunyinya, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, begitulah. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno, membacakan teks proklamasi, pemimpin perjuangan kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia pertama. Dr. Andus Muhammad Hatta, mendampingi Soekarno, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, perumus strategi diplomasi kemerdekaan. Ahmad Subarjo, merumuskan teks proklamasi bersama Soekarno dan Hatta, tokoh diplomasi kemerdekaan. Tokoh pendukung kunci, Sayuti Melik, mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan. B.M. Diah, menyimpan salinan asli naskah proklamasi. Sukarni, tokoh pemuda yang mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa dukungan pihak Jepang. Wikana, bersama Sukarni, menculik Soekarno-Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi. Laksamana Maeda, perwira Jepang yang memberi perlindungan dan tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Inilah tempat-tempat penting lahirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat penyusunan naskah proklamasi. Rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, tempat pembacaan proklamasi. Setelah itu, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh tanah air. Hanya saja, berita proklamasi berbeda waktu sampai ke telinga warga. Seperti ditulis Tengku Aka Jakobi dalam buku Aceh Daerah Modal, 1991. Teks proklamasi baru dibacakan di hadapan warga Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. Acara itu dipelopori oleh Teuku Nya Arif. Bagaimana dengan daerah lain yang berada di pedalaman Aceh? Misalnya, kapan rakyat Kabupaten Aceh Tengah mengetahui isi teks proklamasi secara resmi? Tengku Aka Jakobi lebih lanjut menulis. Pembacaan teks proklamasi di Kabupaten Aceh Tengah, waktu itu Belang Kejaren dan Kutacane masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Oktober tahun 1945. Di Takengon, teks proklamasi dibacakan oleh Abu Mukmin. Di Belang Kejaren dibacakan oleh Muhammad Din. Di Kutacane dibacakan oleh A.R. Hajat. Pembacaan teks proklamasi di Takengon berlangsung dalam suatu rapat akbar di halaman SD 2 Takengon, dihadiri oleh ribuan orang. Dalam rapat akbar tersebut, Abdul Wahab bertindak sebagai orator yang menjelaskan arti kemerdekaan, serta menekankan perlunya dibangun persatuan dan kekuatan militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah rapat akbar tersebut, lanjut Tengku Aka Jakobi, masa mendatangi tangsi Jepang di Jalan Lebe Kader. Mereka berhasil melucuti seluruh senjata Jepang. Tokoh yang berperan melucuti senjata Jepang waktu itu adalah Abdul Wahab, Mude Sedang, Anwar Badan, dan sejumlah pemuda. Begitulah secuil sejarah proklamasi di dataran tinggi Gayo.
Semoga informasi singkat ini dapat menggelitik kita, terutama generasi muda, untuk terus menggelorakan semangat proklamasi menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia.